Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal bahas sama kalian tentang kasus reinkarnasi paling misterius di dunia, yaitu Pollock Twins. Anak-anak kadang memiliki imajinasi yang liar dan dapat menjadi sangat kreatif ketika mereka menceritakan kisah untuk menggambarkan persepsi mereka tentang hal-hal atau peristiwa di dunia mereka. Tetapi bagaimana jika cerita yang kadang-kadang mereka katakan tidak dibuat-buat? Bagaimana jika beberapa anak entah bagaimana dapat mengakses memori jiwa mereka dan mengingat adegan dari kehidupan masa lalu mereka? Kebetulan sekali bahwa beberapa kisah yang diceritakan oleh anak-anak tertentu sangat akurat dan sangat rinci sehingga sangat tidak mungkin mereka hanya mengada-ngada. Ini adalah anak yang hampir tidak pernah mengalami kehidupan, tetapi tampaknya mampu mengingat peristiwa, orang, dan tempat. Beberapa kasus yang diteliti mengungkapkan bahwa tempat-tempat atau orang-orang yang diingat sering dari periode waktu sebelum mereka lahir. Pertanyaan yang mungkin ditanyakan banyak orang adalah dari mana informasi ini berasal dan mengapa anak-anak dapat mengingat dengan detailnya yang sangat jelas. Oke, buat kalian penasaran gimana kasus ini? Yuk sama-sama kita bahas. Don't go anywhere, keep on watching. Dalam kasus reinkarnasi Inggris yang terkenal ini, dua saudara perempuan muda yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas tampaknya terlahir kembali sebagai saudara kembar dari orang tua yang sama. John Pollock lahir di Bristol pada tahun 1920 dan dibesarkan di gereja Inggris sebelum berpindah agama menjadi Katolik. Florence Pollock tumbuh sebagai anggota Salvation Army dan menjadi Katolik setelah menikah dengan John. Meskipun beragama Kristen, John juga sangat percaya pada reinkarnasi yang pertama kali ditemuinya dalam sebuah novel pada usia 9 tahun. John kemudian mengatakan kepada pewawancara bahwa pada malam hari ia akan berdoa kepada Tuhan untuk bukti reinkarnasi, membuktikan dirinya benar dan para pendeta salah. Keluarga Pollock meninggalkan gereja pada tahun 1960-an. Pada saat kelahiran si kembar, John sangat percaya pada reinkarnasi, tetapi istrinya Florence tidak percaya. Joanna Pollock lahir tahun 1946, adalah anak ketiga dan putri pertama pasangan tersebut. Pada tahun 1951, setelah keluarga itu pindah ke Hexham di Northumberland, putri kedua mereka, Jacqueline, lahir. Karena orang tua mereka disibukkan dengan bisnis grosir dan pengiriman susu, putri-putri mereka sebagian besar dibesarkan oleh nenek dari pihak si ibu. Kedua gadis itu tidak terpisahkan. Joanna suka menjadi ibu atau mengayomi bagi Jacqueline. Joanna suka mengenakan kostum dan berakting dalam drama yang dibuatnya sendiri. Dia murah hati dan suka berbagi dengan anak-anak yang lain. Kedua gadis ini suka menyisir rambut orang, terutama rambut ayah mereka. Joanna punya firasat bahwa dia tidak akan pernah tumbuh dewasa dan sering berkata, "Aku tidak akan pernah menjadi wanita dewasa." Pada usia 3 tahun, Jacqueline jatuh ke dalam ember kecelakaan yang menyebabkan luka kecil di dahinya di atas mata kanannya dekat pangkal hidungnya. Luka ini membentuk bekas luka permanen yang sedikit cekung dan terutama terlihat pada cuaca dingin. Jacqueline juga memiliki tanda lahir bulat berwarna gelap di sisi kiri pinggangnya pada tanggal 7 Mei tahun 1957 saat Joanna berusia 11 tahun dan Jacqueline berusia 6 tahun. Mereka tertabrak mobil dan tewas saat berjalan kaki ke gereja bersama seorang teman. Pengemudi mobil tersebut adalah seorang wanita setempat yang memutuskan untuk bunuh diri dengan menyetir setelah meminum aspirin dan fenobarbital dalam jumlah yang menurutnya mematikan. Para aksi melihat dia menyetir dengan tidak teratur dan menabrak anak-anak yang terhalang oleh dinding di samping trotoar. Benturan tersebut membuat mereka terlempar ke udara seperti bola kriket dan keduanya tewas seketika. Insiden tersebut menjadi berita utama di seluruh Inggris pada saat itu. Orang tua mereka sangat terpukul, tetapi sementara Florence berusaha untuk tidak memikirkan gadis-gadis itu, John mendedikasikan dirinya untuk mengingat mereka. Pada hari kecelakaan itu, ia mengalami penglihatan tentang mereka di surga. Kemudian, ia merasakan kehadiran roh mereka di ruang atas rumah dan mulai menghabiskan waktu di sana agar bisa dekat dengan mereka. Ia kemudian mengatakan bahwa ia merasa kematian putrinya itu adalah hukuman dari Tuhan karena telah berdoa untuk bukti reinkarnasi. Tetapi ia juga merasa bahwa doanya akan terjawab
dengan terlahirnya kembali putri-putrinya ke dalam keluarga. Florence menolak gagasan ini dan untuk sementara waktu, pertikaian itu mengancam pernikahan mereka. Florence hamil lagi dan John yakin bahwa Joanna dan Jacqueline akan berinkarnasi ke dalam keluarga sebagai anak kembar. Florence menolak kepercayaan ini dan dokternya meramalkan kelahiran tunggal berdasarkan palpasi detak jantung janin dan tidak adanya anak kembar di keluarga kedua orang tuanya. Namun Florence melahirkan anak perempuan kembar pada tanggal 4 Oktober 1958 dan mereka diberi nama Gilliam dan Jennifer. Jennifer memiliki tanda lahir yang tampak seperti bekas luka Jacqueline dan tanda lahir kedua di tempat yang sama dengan tanda lahir Jacqueline. Peneliti reinkarnasi perintis Ian Stevenson menyelidiki kasus tersebut setelah mempelajarinya melalui liputan surat kabar pada tahun 1963. Pada tahun yang sama, ketika si kembar berusia 4 tahun, ia bertemu keluarga tersebut di rumah mereka, mewawancarai orang tua secara panjang lebar dan memeriksa tanda lahir pada anak perempuan tersebut. Ia bertemu keluarga tersebut lagi pada tahun 1967 dan berkorespondensi dengan mereka hingga kunjungan berikutnya pada tahun 1978 ketika si kembar berusia 20 tahun. Pada saat itu ia mengatur tes darah untuk menentukan zigositas mereka yang menunjukkan bahwa mereka monozigot atau identik. Florence Pollock meninggal pada tahun 1979. Stevenson mengunjungi John dan istri barunya serta Gillian pada tahun 1982 dan terus berkorespondensi dengan John hingga kematiannya pada tahun 1985. Gillian dan Jennifer membuat beberapa pernyataan dan pengakuan yang berkaitan dengan Joanna dan Jacqueline antara usia 3 dan 7 tahun. Ketika si kembar berusia sekitar 3 tahun, orang tuanya mengeluarkan mainan milik putri mereka yang telah meninggal dan yang telah dikemas dan disimpan di loteng. Gillian mengklaim boneka milik Joanna dan Jennifer mengklaim boneka milik Jacqueline. Mereka berdua mengatakan boneka-boneka itu adalah hadiah dari Sinterklaas, seperti untuk Joanna dan Jacqueline. Tetapi ketika Gillian melihat mainan pemeras pakaian yang juga merupakan hadiah Sinterklaas untuk Joanna, ia berkata, "Ini pemeras mainanku." Seraya menambahkan bahwa Sinterklaas yang membawanya. Kedua gadis itu tidak bertengkar karena tidak ada satupun mainan. Florence Pollock sesekali mendengar Gillian dan Jennifer mendiskusikan rincian kecelakaan tersebut. Suatu kali ia melihat Gillian memeluk kepala Jennifer sambil berkata, "Darah keluar dari matamu. Disitulah mobil menabrakmu." John Pollock mengingat bahwa ketika ia mengidentifikasikan mayat-mayat itu, kepala Jacqueline telah diperban di atas matanya. Gillian pernah menunjuk tanda lahir di dahi Jennifer dan berkata itu tanda yang didapat Jennifer ketika dia jatuh di ember. Florence mengenakan baju smock saat membantu John dalam bisnis pengantaran susu, tetapi menyingkirkannya saat ia berhenti bekerja tak lama setelah kematian kedua putrinya. Saat si kembar berusia sekitar 4,5 tahun, John mengenakan baju smock itu untuk melukis, dan Jennifer berkata kepadanya, "Mengapa kamu mengenakan mantel ibu?" Ia kemudian merasa kesal pada Gillian karena tidak mengenalinya. Sang kakak perempuan sedang bersekolah dan tidak dapat melihat ibunya mengenakan pakaian itu. Makanya dia bilang kayak gitu. Saat John bertanya kepada Jennifer bagaimana ia tahu baju smock itu milik Florence, Jennifer mengatakan ibunya mengenakannya saat mengantar susu. Keluarga Pollock pindah dari Hexham saat si kembar berusia sekitar 9 bulan. Saat mereka berusia sekitar 4 tahun, keluarga itu mengunjungi Hexham lagi untuk pertama kalinya. Saat mereka berjalan menuju taman, tetapi belum terlihat, Gillian dan Jennifer berkata bahwa mereka ingin menyeberang jalan menuju taman dan ayunan, dan dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tahu jalannya. Ketika anak-anak perempuan itu mengeluh tentang makan siang yang mereka makan di rumah, ibu mereka berkata bahwa mereka boleh makan siang di sekolah, dan mereka menjawab, "Kami pernah melakukan itu sebelumnya." Hal ini tidak berlaku bagi Gillian dan Jennifer, tetapi berlaku bagi Joanna dan Jacqueline. Menurut John Pollock, ketika si kembar mendiskusikan kecelakaan itu di antara mereka sendiri, mereka sering berbicara dalam bentuk kata kerja sekarang, hampir seolah mereka mengalaminya kembali. Si kembar menunjukkan perilaku yang mirip dengan perilaku saudara perempuan mereka yang telah meninggal, seperti anak perempuan yang lebih tua. Mereka sangat dekat dan Gillian suka menjadi ibu Jennifer. Dia tuh kayak
mengayomi si Jennifer itu sebagai seorang kakak. Si kembar sangat bergantung pada nenek dari pihak ibu mereka yang telah banyak membesarkan Joanna dan Jacqueline untuk bimbingan dan kasih sayang, meskipun Florence kini sudah sepenuhnya tersedia. Sama seperti kakak perempuan mereka, si kembar suka menyisir rambut orang, terutama rambut ayah mereka. Gillian lebih suka bergaul dan murah hati dengan anak-anak lain dan menunjukkan minat awal yang sama pada kostum dan akting seperti yang dimiliki oleh si Joanna. Dia secara umum tampak lebih dewasa daripada saudara kembarnya meskipun usia mereka tuh sama. Si kembar memiliki fobia yang berhubungan dengan mobil. Ibu mereka memperhatikan bahwa mereka akan sangat berhati-hati saat menyeberang jalan sambil memegang tangannya, meskipun ia tahu bahwa itu mungkin berhubungan dengan kewaspadaannya pada diri sendiri. Pada suatu kesempatan, ketika mesin mobil dinyalakan di dekat mereka di gang tertutup, John Pollock melihat kedua gadis itu meringkuk ketakutan dan berpelukan satu sama lain sambil berteriak, "Mobil, mobil, mobil itu datang untuk kita." Mungkin karena teringat akan tembok yang telah menghalangi mereka melarikan diri dari kehidupan mereka sebelumnya. Pada saat mereka meninggal, Jacqueline masih belajar menulis. Gurunya yang khawatir bahwa Jacqueline masih memegang pensil tegak di tangannya, menyarankan kepada kedua orang tuanya agar mereka memperbaiki kebiasaan tersebut dengan menepuk tangannya. Ketika Gillian dan Jennifer mulai belajar menulis pada usia 4 tahun, Gillian langsung memegang pensil dengan benar sementara Jennifer memegangnya tegak di tangannya. Ia baru mulai memegangnya dengan benar pada usia 7 tahun. Dan bahkan saat dewasa muda terkadang masih kembali memegang pensil dengan tangan tersebut. Tanda-tanda fisik. Joanna memiliki tubuh yang agak ramping, begitu pula dengan Gillian. Begitu pula tubuh Jennifer yang agak kekar cocok dengan tubuh Jacqueline. Joanna memiliki gaya berjalan yang lebih lebar daripada Jacqueline, dan perbedaan ini juga terlihat pada Gillian dan Jennifer. Saat lahir, tanda lahir bulat berwarna coklat tua terlihat di sisi kiri pinggang Jennifer, di tempat yang sama dengan tanda lahir Jacqueline. Menurut Florence Pollock, tanda lahir ini sedikit cekung saat Jennifer lahir dan lebih terlihat saat cuaca dingin seperti halnya bekas luka Jacqueline. Tidak ada orang lain dalam keluarga yang memiliki tanda lahir serupa. Stevenson mencatat bahwa karena si kembar monozigot dan karenanya identik secara genetik dan genetika tidak dapat menjelaskan tanda lahir Jennifer, dan kesan keibuan, yaitu pengaruh psikis ibu kepada anak yang belum lahir, tidak mungkin menjadi penyebabnya. Karena Florence tidak percaya pada reinkarnasi, meskipun ia berspekulasi tentang kesan kebapakan sebagai alternatif reinkarnasi. Namun, seperti yang dinyatakan Stevenson dalam karya selanjutnya, ia merasa tidak masuk akal bahwa John dan Florence Pollock dapat membentuk perilaku putri kembar mereka sedemikian rupa sehingga cocok dengan putri mereka yang telah meninggal. Perkembangan selanjutnya. Ketika si kembar tumbuh dewasa, mereka melupakan kenangan masa lalu mereka. Selama tahun-tahun awal mereka, John Pollock menahan diri untuk tidak merujuk pada pernyataan mereka tentang apa yang mereka ingat, dan ia juga tidak membahas dengan mereka tentang kepercayaannya pada reinkarnasi yang baru mereka ketahui saat berusia 13 tahun. Si kembar terus menjalani kehidupan normal. Ketika Stevenson bertemu mereka di usia 20-an, mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingat apapun tentang kehidupan masa lalu mereka. Mereka menerima kepercayaan orang tua mereka bahwa mereka adalah kakak perempuan mereka yang berinkarnasi, sambil menunjukkan sedikit skeptisisme tentang reinkarnasi secara umum. Kemudian pada tahun 1981, Gillian mengalami beberapa penglihatan batin di mana dia melihat dirinya bermain di bak pasir dengan saudara-saudaranya. Dia dengan sempurna menggambarkan rumah, taman halaman rumput, dan kebun buah yang cocok dengan rumah yang pernah ditinggali keluarga itu di Wickham. Ketika Joanna berusia di bawah 4 tahun, Gillian belum pernah ke Wickham. Kritik dan penjelasan alternatif. Kasus Pollock adalah salah satu dari beberapa kasus yang dibahas oleh penulis Inggris Ian Wilson dalam Kritik dan Skeptis. Ia mencatat bahwa kasus tersebut secara bukti lemah karena satu-satunya saksi atas pernyataan dan tanda-tanda perilaku adalah orang tua, yang salah satunya sangat percaya pada reinkarnasi. Selain itu, karena kedua pasang anak perempuan tersebut memiliki orang tua yang sama, pengetahuan tentang kakak perempuan mungkin tersedia bagi si kembar melalui cara-cara normal. Sebagai penjelasan alternatif, Wilson mengusulkan kesan keibuan dengan menulis hampir tidak dapat diragukan lagi bahwa selama kehamilannya dengan si kembar,
Selain Pollock pasti telah memutar dan memutar ulang dalam benaknya peristiwa-peristiwa kehidupan dan kematian putri-putrinya sebelumnya. Namun ia mengakui bahwa kasus-kasus lain yang diselidiki oleh Stevenson tidak dapat dijelaskan dengan cara ini, karena kehidupan yang diingat mereka di keluarga yang berbeda dan terkadang di lokasi yang jauh, sehingga mengesampingkan kemungkinan bahwa sang ibu memiliki kesadaran normal tentang keadaan kehidupan lampau. Richard Rockley, yang menulis dalam situs web Skeptic Report, menyatakan bahwa John Pollock, karena ia sangat percaya pada reinkarnasi, kemungkinan besar membicarakan gagasannya bahwa si kembar adalah reinkarnasi dari saudara perempuan mereka di hadapan mereka. Juga anggota keluarga dan teman-teman lainnya mungkin telah membicarakan kecelakaan dan kematian mereka. Ia juga mengatakan orang tua itu juga bisa saja terlalu banyak membaca pernyataan si kembar atau bisa saja berbohong. Akan tetapi, seperti yang dicatat Wilson, tanda lahir yang cocok dengan tanda lahir, bekas luka atau luka di kehidupan lampau yang tidak dapat dijelaskan oleh teori-teori Lockley ditemukan tidak hanya dalam kasus Pollock, tetapi juga dalam sebagian besar kasus reinkarnasi. Stevenson menemukan bahwa dari 895 kasus dalam koleksinya di mana reinkarnasi sebelumnya diidentifikasi, 35% melibatkan tanda lahir atau cacat lahir. Stevenson menulis bahwa John Pollock menanggapi seorang jurnalis yang mengajukan saran serupa dengan mengatakan bahwa jika dia tidak percaya pada reinkarnasi, dia tidak akan berbagi dengan siapapun tentang kesamaan yang dia dan istrinya temukan, dan hampir pasti tidak akan ada kasus atau tidak ada yang layak dilaporkan. Oke, itu dia guys tentang penjelasan panjang kasus reinkarnasi tersebut. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye bye.